betul. Ini maaf tadi Iya. Ustaz host kalau ada dunia itu bagaimana tuh? Setahu saya ini sepaham Kenapa saya kamu putus-putus tadi? Apa? kata jenengan tadi kalau nggak ada kita dunia ini tak ada. Nah, setahu saya, sepaham saya yang pernah saya dengar ataupun saya pelajari, itu Allah menciptakan seluruhnya hanya karena engkau seperti Nah, itu. betul. Ya, benar. Itu kan sebelum diutusnya. Sebelum dipilihnya manusianya kan seperti itu. Betul. Semua manusia. Jadi sebelum manusia ini memijak bumi, planet ini, ya, itu kan ada dulu Bainul Jan yaitu golongan dari yang Allah ciptakan dari api. Nah, jadi intinya dari ini tadi rahasia Muhammad ini apa? Nah, sehingga kok kenapa harus karena Muhammad kuciptakan seisinya ini semua seperti itu kan? Ya. Nah itu yang menurut saya yang paling. Lanjut. Karena hakikat Muhammad ya hakikatnya seluruh manusia inilah Muhammad Rasulullah al-insanu sirri wa ana sirruhum. Jadi Nabi Muhammad inilah pedoman contoh bagi semua manusia. Kalau kita tidak mencontoh kanjeng Nabi Muhammad apanya imannya, ya maka kita tak akan pernah bertemu dengan hakikat Muhammad Rasulullah itu. Selama ini kita menjadi utusan setan, menjadi rasul setan, menjadi pesuruh setan, menjadi budak-budaknya setan, ya kan? Kenapa? Karena Allahnya gaib. Karena kita nyembah setan selama ini. Seluruh ending apa yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya linas. Makanku linas. Ini makanku, minumku, sholatku, ibadahku. Semuanya diaku-aku oleh manusianya. Maka itulah yang dimaksud anar itu. Jadi neraka, jadi api. Maka dari itu bila iman kita seperti dengan imannya Nabi Muhammad, maka seluruh apa yang dikerjakan pasti otomatis lillah. Kenapa? Karena yang ada hanya la ilaha illallah. Ahmad bila mim. Bila mimnya sudah tidak ada, baru ahad. Itulah maka terciptanya Nur Muhammad ini karena adanya Muhammad. Maka dunia ini tercipta untuk siapa? Ya untuk kita. Kalau kita tidak diciptakan khalifah Allah ini, kita kan khalifah Allah. Kita kan kekasih Allah. Kita kan Habibullah. Tapi kita selama ini tidak menyadari. Seolah-olah Habibullah, waliullah, kekasih Allah itu orang-orang yang lain. Padahal kita sendiri, kita selama ini lebih rela, lebih ridho jadi kekasihnya setan. Jadi kekasihnya hawa nafsu. Tapi selama ini kita tidak pernah rela bahwa terciptanya diriku karena uripe Allah. Bila itu sudah kita pahami, maka paham kita, iman kita, jurusan kita, sanad kita sama dengan sanadnya Nabi Muhammad. Podo mulining uripe Allah. Lek tidak ada uripe Allah, ya raunuk kape. Monggo dilanjutkan Mas. Ini mohon maaf kalau saya banyak bertanya ini ya. Ini mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Kalau soal yang gaji-gaji seperti ini memang saya harus kritis seperti itu. Ya memang begitu. Untuk menambah pengetahuan bisa diamalkan, insya Allah kan seperti itu. Yang kedua, untuk meluruskan paham saya yang mungkin kira-kira agak kurang lengkap atau apalah gitu. Ya sama-sama belajar. Lanjut. Ini ada, saya juga belum dapat juga nih maknanya. Cuman barangkali di sini bisa yang mengartikan makna tersebut. Ada dua lagi lah pertanyaan. Yang pertama tadi terkait masalah iman. Mungkin pertanyaan saya ini masih pertanyaan awam lah, pertanyaan dasar. Iman itu apa, tak? Iman yang sesungguhnya itu seperti apa? Kenapa salah satu cirinya? Gak urus ibu ya.
salah satu ciri orang yang beriman, hatinya bergetar ketika mendengar asma Allah. Dalam arti bahasa kan iman itu percaya atau yakin, kan seperti itu. Betul. Tapi ini iman yang sesungguhnya itu seperti apa? Kenapa demikian ciri-ciri? Salah satu cirinya. Sudah? Siap, lanjut. Selama ini iman kita hanyalah iman-imanan. Kenapa? Yang kita saksikan di dalam iman itu masih diri kita sendiri. Kita hanya berpura-pura beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar dan qadar. Mana kenyataannya? Iman itu menyaksikan langsung dengan yang diimani. Sama halnya Anda mengimani Monas. Ya, kalau Anda ingin jeli atau ingin menyaksikan langsung iman Anda, ya pergi ke Monas. Langsung naik ke Monas, ada apa saja isinya. Jadi kalau imannya sudah hakul yakin, kita cerita kepada siapa saja, pasti hak. Kenapa? Karena kita jumpa sendiri dengan apa yang kita imani. Sedangkan kita selama ini ke Monas saja tidak mau mengkorbankan hartanya untuk sampai ke Monas. Bagaimana mungkin kita bisa mengimani Monas? Sama. Gini, maksud saya seperti ini, maksud saya nih. Yang sampai yang jenengan jelasin tadi kan itu arti daripada bahasa kan seperti itu. Cuman yang maksud saya ini hakikat iman itu tadi apa? Kenapa salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah ketika mendengar asma Allah hatinya bergetar? Bergetar, ya, maknanya getaran itu ketika rontoknya dengan getaran itu kerajaan manusianya ketika diucapkan asma Allah, ya itulah yang dimaksud iman itu. Ketika digetarkan rontok keimanan, maknanya hawa nafsunya sudah rela ridho kembali kepada Allah, itu yang dimaksud bergetar itu tadi. Jadi apa? Kerajaan manusianya digetarkan. Supaya apa? Supaya runtuh kemanusiaannya. Begitu kan, Mas. Jadi bukan bergetar mengingat nyebut asmanya Allah, bergetar itu ya masih getar-getaran. Kenapa? Karena diri manusianya masih merasa bergetar. Diri manusianya masih merasa, oh ini iman yang betul. Nah, ya kan? Monggo dilanjutkan, Mas. Ya, kenapa bisa bergetar tadi loh, Tat? Kenapa? Artinya kalau yang menggetarkan kan pasti itu sudah kehendak Allah kan seperti itu. Karena kita beriman kepada Allah. Tapi kenapa salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah ini mendengar asmanya saja, contohnya mendengar azan Allahu Akbar, hati ini bergetar. Kenapa hati ini bisa bergetar seperti itu? Hatinya manusianya yang masih bergetar. Iya, arti bergetar ini adalah gini Ustaz, kalau Bapak ini mendengar azan kayak ibaratnya ya? Merinding gitu, dia merinding mendengar azannya gitu, berarti Pak Eca ini masih memandang suara manusianya. Bukan itu maksud saya, bukan itu. Kalau masalah suara, soal nada, mungkin saya juga pandai bernyanyi kan seperti itu. Nah, ini mohon maaf. Cuma memang ini saya belum nemu. Mohon maaf, ini bukan artinya untuk mendebat, tapi saya untuk memberi gitu kan. Kenapa bisa ada getaran seperti itu? Karena kalau jawabannya tadi ada yang menggetarkan, itu pasti ya sudah jelas Allah yang punya kan seperti itu. Jadi kenapa hati ini, kolbu ini bisa bergetar seperti itu? Jadi apa iman itu yang sesungguhnya? Seperti itu loh. Karena kan ada itu salah satu cirinya, ciri-ciri orang yang beriman salah satunya adalah hatinya bergetar ketika mendengar asma Allah kan seperti itu. Itu maksud dari berbagai macam ciri-ciri ya kan. Tapi ya, ciri khasnya, ciri yang utama bila la ilaha illallah, yaitulah ciri yang sejatinya. Tidak ada getar-getaran lagi, yang ada hanya Allah. Selesai sudah. Jadi manusianya tidak ikut main lah.
manusianya tidak ikut main, yang merasa beriman manusianya tidak ikut main. Kenapa? Karena manusianya sudah diperankan, sudah dikuasai oleh Allahnya. Tak sebiji darah pun manusia bisa bergerak tanpa izin Allah, karena sudah izin Allah yang menggetarkan hati manusianya. Monggo dilanjut. Monggo yang lain barangkali ada masukan. Ya, ada masukan yang lain, barangkali ada masukan. Kalau menurut saya ini iman itu kan kalau dari bahasa, dari segi logo itu kan percaya. Ya kan Bang? Kalau kita dari sisi percaya. Nah, kalau kita mempercayai bahwa api itu menyakitkan, malu didekatkan ke diri kita, gimana reaksi kita? Nah, itu mungkin halawahnya, ada sarinya iman, ada yang kita menerangkan halawatul iman. Ya diantaranya ada yang bergetar, ada yang tenang, ada macam-macam. Ciri-cirinya banyak. Iya, tapi abang yang menukil itu ada salah satu orang yang beriman, dikalau dibacakan ayat suci Al-Quran maka akan bergetar seluruh tubuhnya. Maaf, bukan dibacakan ayat suci Al-Quran. Ketika mendengar asma Allah, hati itu bergetar. Dalam artian bergetar ini, mohon maaf, bukan getaran apa gitu ya. Kagum gitu Pak. Itu kalau di Al-Quran kan wa idza quri'at ayatuhu apa gitu pokoknya. Artinya. Ya, kalau aku pernah dengar itu Ustadz, ketika itu ayat-ayatnya Allah dibaca, dia itu macam itu ayat ada khawas atau ada apa namanya itu, bisa menjadikan dia itu sama. Misalnya contoh sederhana seperti ini, kita dicubit, yang terasa sakit itu apanya? Kan seperti itu. Kenapa bisa sakit? Kalau dicari dari mulai kulit, oke ya, paling-paling hanya merah kan seperti itu. Tapi kenapa bisa sakitnya ke dalam? Karena ada hidup. Kalau hidup tak ada rasa, apa berguna? Kan seperti itu. Kalau hidup, semua hidup. Tapi kalau tak ada rasa kan tak berguna juga, Mbak. Semua hidup ada rasa kok, Pak. Pandanglah satu pada yang banyak. Nah, itulah intinya ini. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf betul. Saya juga mohon ampun kepada Allah. Mungkin ada tutur kata lisan yang terucap. Saya juga nggak mau jadi orang yang lisan saya menyakiti orang lain. Ini mohon maaf, benar. Artinya memang ada sih, saya wajar maklum. Banyak orang berpendapat karena luasnya ilmu Allah itu sangat luas. Tidak ada batasnya seperti itu. Cuman begini, ini sekedar mungkin masukan. Tadi apalagi tambah hostnya ada yang bilang sudah ada channel YouTube tentang pemaparan ilmu hakikat dan makrifat kan seperti itu. Iya. Jadi itu kan nanti suatu saat akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat begitu. Gini, artinya, iya, gini Mbak, saya kan sudah lama juga ada nyimak seperti itu. Iya. Ya bukan saya sok merasa pintar, sok suci atau tidak. Saya hanya memutuskan jangan sampai dari apa yang kita jelaskan ini itu bisa menjadikan tamu-tamu ini kan terbuka nih. Iya. Kan seperti itu. Tidak ada room khusus. Iya. Jadi jangan sampai tamu-tamu yang mungkin awam seperti saya ini punya berpikiran tentang Allah tadi itu adalah tadi. Makanya saya tekankan betul tadi, makna wujud itu apa dan iman itu apa, seperti itu. Nah ini mohon maaf, mohon maaf. Ini nggak apa-apa Tat ya. Ini sebagai silaturahmi perkenalan dari saya. Saya berasal dari kota Seribu Suluk, Rokan Hulu, Pasir Pangaran, Riau.
Saya memang senang ada kajian seperti ini, sangat senang saya. Tapi alangkah baiknya memang kita di sini diskusi, saling memberi masukan, saling mengingatkan. Artinya begini, di dalam mempelajari atau memahami ilmu-ilmu seperti ini, kita tidak akan luput dari perangkap setan. Sebab kenapa? Terus terang, jujur, saya juga pribadi ada rasa ujub di hati. Cuman saya berusaha mendidiknya seperti apa. Bagaimana rasa ujub itu bisa dididik. Ujub dalam artian soal ibadah. Kalau soal yang lainnya masa bodoh kan seperti itu. Ibadah ini kan banyak. Jadi begini. Maka tadi pertama saya sebutkan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun kebaikan meskipun sebiji zarah itu nanti dihisab dan dibalas. Begitu juga sebaliknya. Jadi mungkin pahamlah di sini semua Begini Pak, jangan nanti aja dihisap. Sekarang pun udah dihisap kok. Iya, saya paham itu. Sama halnya kita mendoakan orang lain jelek, itu kita duluan yang dapat. Sebab kenapa? Doa itu untuk kita. Makanya barang siapa yang menjolimi orang lain akan terjolimi juga dia. Sama dengan menjolimi diri sendiri kan seperti itu. Iya, hisap itu akhirat itu adanya sekarang, bukan nanti Pak. Tiap hari udah kita lewati hisap itu Pak. Neraka dan surga itu tiap hari datang terus kepada diri kita Pak. Iya, saya paham itu. Saya paham itu. Artinya kan begini, Mbak. Janganlah kita terlena dengan apa yang kita jabarkan seperti itu. Coba kita rasakan sendiri yang kita ucapkan tadi ini. Karena di dalam rasa masih ada rasa. Terus masih ada lagi rasa dalam seperti itu. Iya, jelaslah ada rasa. Kita kan tidak punya kuasa untuk menghilangkan rasa. Kita siapa? Nggak bisa La ilaha illallah gitu. Tiada Tuhan selain Allah. Kok masih ada terus manusia kita? Loh. Jadi kalau nggak ada rasa, kakak bilang, ini mohon maaf ya, mungkin agak sedikit ini kan. Kalau tiada rasa, apalah daya ya kita beriman. Sedangkan yang kita rasakan itu hanya zat Allah. Ya, benar nggak? Kalau saya nggak punya rasa, Allah yang mengasihkan rasa. Sekarang begini saja, contoh sederhana. Kita bernapas masuk dari hidung, keluar juga dari hidung. Apa yang kita rasakan? Ada nggak kita merasakan? Kalau kita masih merasakan itu, bagaimana kalau saya balikkan ke mbaknya? Kalau memang seperti itu yang harus terjadi. Tidak ada. Kalau masih ada rasa berarti kita belum ini ya, artinya belum berserah sendiri semuanya kan seperti itu. Itu contoh. Bukan gitu Pak, masalah rasa ini. Itu kan kehendaknya Allah. Si A, si B, si C, si D sampai Z. Itu beda-beda perannya dibuat Allah. Ibaratnya kayak 4. Syariat, hakikat, thorikot, makrifat. Sama itu tangga-tangganya. Cuma beda-beda jalan. Jadi ibaratnya kalau kajian dari atas, itulah artinya la ilaha illallah. Kalau kajian dari bawah masih banyak teori-teori, masih banyak hadis-hadis itu. Iya, itu kan untuk sandaran kita pengamalan seperti itu. Kalau kita tak ada rasa matilah. Nah, itu yang dimaksud tadi. Kan kalau tak ada rasa kan mati. Jadi kan intinya ini belum mati. Cuman rasa itu sangat penting loh, Kak. Ini mungkin menurut saya rasa itu sangat penting. Karena kalau kita tidak akan saya tahu gini, maksud Bapakku rasa gini ya. Kalau udah mengenal Allah, nafsunya semua mati, nggak ada lagi gini-gini, nggak ada lagi apa gitu. Bukan mati, Kak. Kalau mati nafsu itu nggak bisa.
sifat elemen yang ada pada diri manusia ini Sama nggak kayak bisa rasa tadi, sama kayak rasa tadi, apa bedanya? Sama nafsu, sama itu. tapi dididik nafsu, amarah, aluama itu semua dididik sufia, dididik bukan dimatikan. Seperti dididik seperti apa? Bagaimana biar yang 4 ini tetap mengingat Allah. Jangan hanya mutmainah saja gitu loh. Itulah khalifah untuk diri sendiri. Nah,